thumbnail itu katanya sama dengan bungkus coklat. Kalau bungkusnya itu tidak bagus, mana mungkin orang mau beli coklat itu. Walaupun coklat itu enak, gak bakal ada yang mau katanya. Kan orang cuma lihat uh, wadahnya atau bungkusnya, tidak melihat, tidak tahu rasanya. Walaupun rasanya enak, tapi bungkusnya jelek, mana mungkin ada orang yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Bunda KCA. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Bunda ingin menjawab pertanyaan teman-teman tentang Bunda di Creative Channel Aisyah. Gak apa-apa Bunda jawab di sini ya. Karena di Creative Channel Aisyah itu kan khusus kerajinan. Jadi Bunda putuskan untuk menjawab pertanyaan Bunda tentang KCA atau tentang Creative Channel Aisyah. Tentang Bunda juga, Bunda jawabnya di Bunda KCA Vlog sini saja. Gak apa-apa ya. Tapi sebelumnya Bunda mohon maaf karena pertanyaan-pertanyaan ini sudah lama sekali dan baru kali ini Bunda punya kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Gak apa-apa ya. Semoga tidak terlalu mengecewakan. Tapi sebelumnya Bunda ingin mengucapkan terima kasih banyak dulu kepada teman-teman semua yang sudah subscribe channel Bunda, baik itu di channel Creative Channel Aisyah, channel kerajinan, maupun di channel Bunda KCA Vlog. Terima kasih banyak atas dukungan kalian, atas semangat yang kalian berikan kepada Bunda, sehingga Bunda lebih semangat berbagi, lebih semangat membuat video untuk di-upload di sini. Terima kasih banyak ya. Yuk kita menjawab pertanyaan, oke? Pertanyaan pertama. Pertanyaannya, cerita dong kenapa jadi memilih terjun ke YouTube? Cerita dong kenapa jadi memilih terjun ke YouTube? Bunda jawab apa ya? Sebenarnya begini, Bunda itu bingung mau jawabnya apa, tapi Bunda berusaha menjawabnya ya. Bunda itu dari dulu tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang YouTuber atau seorang content creator, tidak pernah terpikir sama sekali. Jadi untuk menjawab pertanyaan kenapa jadi memilih terjun ke YouTube, itu gimana ya? Soalnya ceritanya begini. Bunda ini kan senang membuat kerajinan-kerajinan seperti ini nih. Itu tuh dari dulu. Sebelum Bunda ke YouTube, Bunda sudah suka bikin kerajinan seperti ini. Sejak duduk masih di bangku sekolah, Bunda suka dengan kerajinannya. Walaupun dulu bukan jurusan kerajinan atau bukan jurusan keterampilan dan kesenian, Bunda senang dengan kerajinan. Bahkan dulu, ya, dari awal-awal Bunda jadi guru itu, Bunda sering menerima pesanan rajutan ya. Bunda sering rajut, senang-senang rajut dulu itu ya. Bunda sering dimintai tolong untuk dibuatkan taplak meja, spray, topi anak-anak ya, topi bayi, kemudian sepatu bayi, brus untuk souvenir pernikahan atau souvenir perkawinan, sering dulu dimintai untuk dibikinkan itu. Tapi itu dulu ya, waktu Bunda masih muda ya, masih kesibukan belum begitu banyak, jadi masih bisa menerima permintaan untuk Bunda dibuatkan itu. Nah, itu ceritanya itu ya tahun 90-an lah, sekitar tahun 90-an itu Bunda sering bikin itu. Habis itu vakum, nggak ada bikin kerajinan itu. Nah, beberapa tahun kemarin kita kan kena wabah itu tuh COVID. Nah, kita kan bekerja dari rumah, jadi kita tidak bisa kemana-mana. Nah, di situ kan kadang kita bosan di rumah aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Keluar itu nggak boleh, ke sana nggak boleh, kemana nggak boleh. Nah, kebetulan di rumah Bunda tuh ada barang-barang ataupun bahan-bahan yang bisa dibuat kerajinan. Maka timbul lagi inspirasi, bagaimana kalau nanti bikin kerajinan. Nah, di situ kemarin terpikir bagaimana membuat kerajinan dari manik-manik untuk bikin itu tali masker. Nah, dari dulu udah kepikiran untuk membuat itu. Sesudah itu
Bunda bikin kerajinan dari manik-manik itu ya, dari manik-manik. Nah ini ya seperti ini kemarin ya. Nah ini seperti ini ya. Bunda bikin kerajinan seperti ini dan Bunda jual di warung ataupun di kios Bunda sendiri, dan bikin kerajinan seperti ini kemarin ya. Nah, alhamdulillah rame, banyak permintaan, makanya keterusan. Nah, jadi Bunda sering upload di Facebook ya, di Instagram ataupun di status WA. Nah, jadi Bunda sering bikin seperti ini. Nah, kan Bunda sering upload foto, bukan video ya, foto-foto kerajinan Bunda itu di Facebook ataupun di status WA. Nah, jadi rupanya itu ada orang tua dari siswanya Bunda itu melihat, katanya, Bun, hasil karyanya bagus, Bunda rekam enggak, katanya. Terus kata Bunda, enggak. Emang kenapa, kata Bunda. Katanya baiknya direkam, Bun, katanya. Rekam aja terus kirim ke YouTube, katanya. Rupanya waktu itu dia itu sudah nge-YouTube, dia sudah punya subscriber sekitar 500-an ya, karena dia masih pemula juga, dia belum connect juga, dia punya subscriber sekitar 500-an. Terus katanya bikin aja dulu terus upload, katanya. Terus Bunda bilang, Bunda kan gak paham apa-apa tentang YouTube, Bunda gak bisa, kata Bunda. Katanya coba aja dulu. Terus Bunda pikir, Bunda nggak bisa nge-YouTube, Bunda nggak bisa edit video, tapi kenapa tidak dicoba? Terus dia WA lagi, coba aja, Bun, katanya. Terus Bunda bilang, iya deh, nanti Bunda coba. Nah, habis itu Bunda coba bikin satu video, terus Bunda upload seadanya, benar-benar seadanya, tanpa edit apa-apa. Bunda kan nggak tahu apa-apa tentang YouTube. Terus sudah, Bun, katanya, sudah diupload, Bun, kata Bunda. Kan Bunda nggak ngerti dan nggak paham, upload aja dulu, katanya, nanti dia bantu, katanya. Terus berikutnya lagi, terus kata Bunda, gimana caranya, apa yang harus Bunda lakukan, katanya. Kalau Bunda mau lakukan kegiatan apapun, rekam aja, katanya, upload aja, katanya. Pokoknya kegiatan apa aja kirim, pokoknya apa rekam kirim, katanya. Jadi Bunda coba, Bunda nurut ya, Bunda coba. Katanya yang penting bikin dulu, nanti sambil jalan sambil belajar, katanya. Jadi ya dicoba aja. Bunda coba, Bunda rekam, lalu Bunda kirim. Di situ ada kegiatan-kegiatan Bunda ya, banyak macam-macam, karena namanya Bunda itu suka jepret-jepret gitu ya, jepret-jepret. Kalau ada kegiatan apa saja Bunda sering rekam video, nah, terus diupload. Nah, terus Bunda coba di kreatif channel Aisyah itu, channel awalnya Bunda itu, campur-campur, ada tanaman, ada menghias tanaman hias, ada membuat hiasan dinding, ada kegiatan-kegiatan Bunda di sekolah, ada kegiatan-kegiatan Bunda di kantor. Pokoknya kegiatan-kegiatan Bunda apa saja yang Bunda lakukan ataupun yang Bunda ikuti, Bunda upload di situ. Kucing, kadang-kadang apa yang Bunda lihat dari kucing, Bunda upload di situ. Nah, terus sambil berjalannya waktu, kan Bunda pas di mana ada kesempatan Bunda coba belajar, ingin tahu gimana caranya nge-YouTube yang benar. Jadi kan sampai tahu tutorial nge-YouTube, Bunda cari. Nah, Bunda terus cari di YouTube gimana cara nge-YouTube yang benar. Kan Bunda cara belajar, sambil belajar ya, sambil ingin tahu gimana caranya. Nah, di situ Bunda cari tutorial cara nge-YouTube ya. Nah, Bunda bilang, Bunda nggak bisa nih, kata Bunda kan sama teman Bunda itu. Coba aja, Bun, katanya di YouTube itu banyak tutorial tentang YouTube, coba aja dulu, katanya. Jadi benar aja, di YouTube itu memang benar tutorial tentang YouTube itu banyak. Tapi kadang-kadang Bunda ini kan yang namanya sudah tua, nggak paham tentang YouTube sama sekali.
nggak ngerti apa itu thumbnail, apa itu tag, apa itu banner, pokoknya semua nggak paham sama sekali ya. Nah, lalu bunda coba cari tiap hari kalau bunda ada waktu sambil tiduran, kadang-kadang cari tutorial tentang YouTube. Nah, bunda itu mulai merekam video itu tanggal 2 Januari ya, 2 Januari tahun 2022. Itu video pertama bunda tentang konektor masker ini ya. Ada video bunda yang pertama di-upload itu tanggal 2 Januari tahun 2022. Jadi setahun setengah sudah lebih ya, lebih dari setahun setengah sampai sekarang bunda upload yang pertama. Tadi kan karena di channel bunda itu jadinya campur-campur karena senangnya bunda tadi mendengar kata kawan bunda tadi apa saja di-upload di situ ya, diturutin. Nah, kemudian beberapa bulan seiringnya berjalan waktu ya, bila ada kesempatan bunda buka YouTube, cari tutorial ya, yang dimana serasa bunda itu paham, bunda coba. Nah, lalu pada saat itu bunda ketemu ada sebuah tutorial, itu namanya adalah zona tutorial. Nah, sering bunda ikutin ya, bunda dengerin penjelasan dia. Sedikit demi sedikit bunda agak paham ya. Jadi kata bunda penjelasan orang ini nih ringan, mudah dipahami. Kan bunda yang dari awal itu tidak tahu sama sekali, nol besar tentang YouTube, tidak tahu. Kok bunda paham, sedikit demi sedikit paham. Jadi bunda coba gimana caranya bunda menghubungi orang ini. Kan bunda nggak ngerti tuh cara untuk bergabung dengan dia, nggak paham juga. Terus cari di Instagramnya dia, cari caranya bergabung gimana. Nah, terus ternyata caranya itu mudah sekali. Bunda nggak paham, nggak ngerti tentang YouTube. Caranya mudah sekali. Klik gabung katanya. Kan di channelnya itu zona tutorial. Terus ada di situ tulisannya gabung. Klik aja gabung bun katanya. Bunda klik gabung, terus diresponnya. Bergabunglah bunda waktu itu di kelas koreksi channel. Nah, jadi bunda ikut kelas koreksi channel pada saat itu ya. Saat itu bunda subscribernya itu sekitar 70, baru 70, udah sekitar 3 bulan ya, 3 bulanan lah bunda gitu, baru 70. Itu pun kadang dapat satu, kadang tetangga yang minta di keluarga itu ya, yang 70 itu cuma itu aja. Nah, jadi bunda ikut kelasnya. Nah, bunda senang pada saat ikut kelasnya itu ditentukan dia nanti jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, bunda ikutin live-nya dia akan koreksi channelnya bunda. Jadi bunda bisa tanya-tanya langsung ke dia, apa kekurangannya, apa yang perlu diperbaiki di channel bunda bisa secara langsung chat dengan dia. Nah, yang namanya channelnya nol kan nggak tahu apa-apa tentang YouTube ya, diobrak-abrik lah channelnya bunda, banyak sekali PR-nya bunda. Lalu bunda pikir, bunda ini gak bisa ngerjain sendiri, PR-nya banyak, karena kan yang namanya campur-campur, kata dia kan kalau campur-campur ya boleh sih boleh, cuma kan kalau bisa itu sejenis lah supaya mudah dicari. Nah, jadi kan karena bunda itu kerajinan, ada kucing, ada jalan-jalan, ada masak-masak, kan macam-macam. Jadi lalu diusulkannya bunda pilih salah satu mana yang merupakan bunda enak, ngerjainnya enak, yang jadi tidak jadi terbebani. Nah, maka terpilih, kan bunda senangnya kerajinan dari awal. Nah, maka bunda pilihlah kerajinan. Nah, karena kebanyakan PR ya, PR-nya itu tadi banyak yang harus diperbaiki channelnya bunda, maka bunda putuskan untuk minta bantu dia aja langsung koreksi channelnya, langsung di langsung dibedah lah sama dia. Jadi di kita karena kebanyakan PR tadi, bunda itu memutuskan untuk pindah naik ke kelas yang lebih tinggi lah sedikit. Jadi bunda memilih ke kelas konsultasi koreksi channel. Nah, di kelas ini kita itu bisa langsung video call sama dia langsung. Jadi di samping channel kita dibuka, diperiksa sama dia, kita langsung bisa video call sama dia. Jadi kita bisa langsung langsung komunikasi sama dia tanpa harus nulis lagi. Kita langsung ngomong.
Jadi sambil channel kita dikoreksi, ini dikatakannya ini harus diubah, ini diperbaiki, kan kadang dia sendiri yang ngetik memperbaikinya. Nah, makanya itu senang bener Bunda di situ. Maka diperbaharui drastis channelnya Bunda. Hampir 80% itu dirompak. Kan Bunda tidak tahu sama sekali tentang YouTube. Apa itu thumbnail, apa itu tag. Jadi Bunda tidak tahu sama sekali. Kan waktu memperbaikinya juga Bunda gak begitu ada kesempatan karena kesibukan banyak kan. Nah, terus dia jelaskan, Bunda mau tahu nggak itu thumbnail itu apa? Thumbnail itu katanya sama dengan bungkus coklat. Kalau bungkusnya itu tidak bagus, mana mungkin orang mau beli coklat itu. Walaupun coklat itu enak, gak bakal ada yang mau katanya. Kan orang cuma lihat wadahnya atau bungkusnya, tidak melihat, tidak tahu rasanya. Walaupun rasanya enak, tapi bungkusnya jelek, mana mungkin ada orang yang mau beli. Tapi mau bikin bungkus yang bagus, Bunda juga gak bisa. Itu masalahnya. Bunda merasa banyak yang diperbaiki tadi ya. Kan Bunda pindah ke Fresh Channel tadi nih. Jadi banyak dibantu sama dia, diperbaiki sama dia. Jadi di zona tutorial ini kelasnya itu banyak ya. Jadi kita mau kelas yang koreksi channel, mau kelas konsultasi, dan bahkan ada lagi di kelas yang lebih tinggi lagi ya. Ya. Itu makanya Bunda senang ikut di sini ya. Dan asiknya lagi di kelas zona tutorial ini kita kan pernah ikut join tuh sama dia, pernah ikut konsultasi sama dia, video call sama dia. Nah, walaupun kita tidak join lagi sama dia, tapi kita itu dikasihnya bonus. Kita diikutkan dia di grup Telegram. Nah, di grup ini kita banyak berkumpul dengan teman-teman dari berbagai negara. Di sini kita bergabung dengan YouTuber, bahkan YouTuber yang sudah ratusan ribu subscriber ada di situ. Jadi kita sering bertukar pengalaman di situ. Mereka yang pengalamannya sudah banyak bisa berbagi di situ. Nah, Bunda memang jarang komen, tapi Bunda selalu mengikuti. Karena Bunda merasa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan teman-teman pemula seperti Bunda itu juga membantu Bunda. Walaupun Bunda tidak bertanya, tapi Bunda juga menyimak jawaban itu. Makanya Bunda senang di situ. Bunda sempat keluar dari grup itu karena HP Bunda hang. Waduh, Bunda luar biasa. Rasa rugi karena tidak ada masukan-masukan ilmu yang diberikan oleh Zona Tutorial. Dan di channel Bunda itu, Bunda ini kan gak bisa sama sekali nih merompak channel itu. Dia yang membantu meletakkan IG-nya Bunda di di tampilan banner, apa itu namanya, Bunda juga kurang itu paham. Nah, diajarinya apa itu bikin thumbnail, diajarinya gimana. Nah, bahkan Bunda pernah dibuatkan thumbnail oleh beliau. Jadi senang banget Bunda belajar di Zona Tutorial. Jadi buat teman-teman yang pemula ya, yang mau belajar benar-benar serius di YouTube, itu lebih baik belajar di Zona Tutorial. Benar pengalaman Bunda ya. Bunda senang belajar di sini di Zona Tutorial. Karena apa? Nah, karena di sini itu kita diajarin nge-YouTube itu secara alami. Ini sangat cocok buat Bunda yang pemula, yang tidak punya banyak waktu, jadi tidak bisa saling sub seperti yang diajak-ajak teman-teman pemula itu. Karena Bunda jangankan saling sub, mengunjungi channel teman-teman, bikin video aja Bunda kan gak ada kesempatan, jarang-jarang. Apalagi kalau harus berkunjung setiap hari mengunjungi teman A, teman B, teman C, mana ada kesempatan. Nanti kan orang pada kecewa. Makanya kadang-kadang hari ini dapat sub 1, besok hilang lagi, dapat 2, besok hilang 3. Nah, makanya keluar masuk itu lantaran Bunda tidak bisa membalas sub mereka. Nah, jadi di Zona Tutorial ini kita diajarin secara alami. Jadi penonton kita itu datang benar-benar penonton yang suka ya, yang suka dengan channel kita. Jadi bukan yang terpaksa nonton video kita. Jadi kalau kita sudah komen, kita tidak perlu lagi repot-repot mencari penonton, karena kita sudah ada penonton asli. Nah, itu masuk akal buat Bunda. Nah, makanya Bunda senang karena sesuai dengan keadaan Bunda ya, karena Bunda tidak punya banyak waktu ya. Jadi channel kita itu tumbuh dan berkembang secara alami. Dan sebenarnya kan dari awal Bunda ini nge-YouTube bukan mengejar subscriber kan. Bunda ini nge-YouTube
hanya menyalurkan hobi bunda, ya kan, sama menyimpan video-video yang merupakan kerajinan hobinya bunda. Jadi kan di samping menyalurkan hobi membuat kerajinan, di sini juga menyalurkan hobinya bunda jepret-jepret kamera. Nah, jadi kan tidak ada target untuk bunda bahwa 1 bulan bunda harus banget, nggak ada. Karena kan kesibukan bunda nggak hanya di YouTube, jadi kadang-kadang nggak sempat mikirin kenapa YouTube ini, nggak sempat mikir. Makanya kadang-kadang kalau bunda nggak ada kesempatan, kadang sebulan, kadang 2 bulan nggak sempat bikin video, ya nggak bikin video ya. Cuman kalau 1 kali bikin video, kadang-kadang bunda itu bisa sampai 3. Nah, jadi bunda apa namanya itu, bunda simpan videonya itu. Nah, setelah join di atau belajar di kelas Ninja tutorial ini, view-nya bunda itu dan subscriber-nya bunda itu cepat sekali meningkatnya. Berubah drastis, thumbnailnya apanya semua berubah karena panduan dia, ya, panduan Bang Zona tutorial. Hebat Bang Zona tutorial, alhamdulillah. Nah, setelah beberapa bulan berlalu ya, bunda terus upload video, kadang bisa 2 atau 3 hari sekali, kadang seminggu sekali. Pada saat itu subscriber bunda masih 700-an ya, itu pada bulan Oktober kalau tidak salah, itu pas sibuk-sibuknya bunda. Nah, di situ subscribernya bunda sekitar 700-an, tapi jam tayang itu sudah 4.000 lebih. Nah, terus bunda pikir, gimana ini, mau bikin video nggak ada kesempatan. Sibuknya luar biasa bulan Agustus, September, Oktober, dan seterusnya, itu sibuk-sibuknya bunda, mau perayaan GRI juga. Nah, pada saat bulan Oktober itu ya, pada semakin padatnya jadwal itu ya. Nah, itu bunda itu sempat bingung, gimana ini, mau nggak upload tapi sayang ya, saya habis video simpanan habis. Nah, terus ada video Zona tutorial, katanya cara mengejar subscriber kalau jam tayangnya sudah mencukupi atau sudah lebih dari 4.000 jam tayang. Nah, di situ bunda penasaran, lalu bunda dengarkan, bunda ikuti cara-caranya, dijelaskannya caranya dari video panjang diambil untuk dijadikan video pendek atau video besar. Terus bunda pikir, ini bagus nih, kan video bunda sudah 200-an lebih. Kalau bunda bikin video short mungkin lebih banyak nih, asik nih. Nah, maka bunda cobalah. Maka bunda bikin video short dari video panjang itu, kadang-kadang satu video panjang itu kadang-kadang ada 4-5 video pendeknya di dalam itu. Bunda ambil pendek itu ya. Bunda upload, karena tadi kan video bunda tuh kan udah 200-an, jadi banyak. Nah, jadi video shortnya bunda bikin banyak sekali, jadinya ratusan ya jadinya juga video shortnya. Maka bunda upload, kadang sehari itu bisa 10-15 bunda upload. Ternyata luar biasa, sehari itu kadang dapat 30 ya subscriber. Itu bagi bunda luar biasa ya, karena biasanya kan 1 hari dapat 1, dapat 2, besok keluar lagi 3, besok dapat 2, keluar lagi 3. Itu dapat 30, dapat 20, dapat 10. Aduh, luar biasa bunda senangnya. Nah, maka tiap hari video short terus video short yang tampil di beranda bunda. Belum sempat kan bikin video panjang, jadi video short terus yang tampil. Akhirnya pada tanggal 9 Desember 2022, bunda itu dapat email ya dari itu, bahwa channel bunda ini sudah memenuhi syarat untuk monetisasi karena sudah mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Alhamdulillah. Jadi tidak sampai 1 tahun ya, tidak sampai 1 tahun. Itu perjuangan yang luar biasa bagi bunda, karena kan bunda tidak YouTube-nya kan tidak serius gitu ya. Tapi kawan-kawan yang mau serius YouTube jangan nirunya bunda ya. Bunda ini kan hanya hobi ya. Jadi tanggal 9 itu bunda dapat dari email bahwa bunda diterima untuk menjadi partner. Alhamdulillah ya. Terus tanggal 2 Januari 2023 itu
kreatif channel Aisyah itu genap 1 tahun. Nah jadi jam tayang Bunda kan tidak hilang. Kalaunya lebih dari 1 tahun kan jam tayang akan berkurang, tapi karena ini tidak sampai 1 tahun Bunda connect, alhamdulillah jam tayangnya tidak hilang. Jadi Bunda terus upload video. Tanggal 25 Januari 2023 ini Bunda verifikasi verifikasi identitas ya. Ini Bunda juga dibantu sama Bang Zona Tutorial. Nah, tahu nggak? Tanggal 25 Januari Bunda berhasil verifikasi identitas karena saldo Bunda itu sudah mencapai $10 dan PIN mulai dikirim. Tahu nggak kenapa Bunda cepat dapat $10? Bunda dikasih super tank sama Bang Zona Tutorial. Luar biasa baik banget beliau itu. Jadi Bunda cepat dapat $10-nya. Terima kasih ya Bang Zona. Tadi kan Bunda bilang Bang Zona ini baik banget. Kita masih diberi kesempatan, diberi bonus untuk ikut di Telegram tadi. Nah di grup Telegram ini setiap saat kita bisa tanya-tanya ya apa yang menjadi kesulitan kita, apa yang menjadi kendala kita dalam membuat video, dalam upload video, dalam apa saja yang berhubungan dengan YouTube, kita bisa tanya jawab di situ. Dan langsung dijawab oleh beliau. Jadi kalau kawan-kawan yang mau nge-YouTube ya, yang benar-benar serius nge-YouTube, itu lebih baik belajar dari awal ya. Bunda sarankan lebih baik belajar dari awal, tidak berlarut-larut seperti Bunda, karena Bunda ini kan kesibukannya luar biasa. Jadi ini hanya untuk hiburan. Nah, pada tanggal 10 Februari 2023 itu Bunda ditelepon sama petugas pos. Katanya ada surat dari Google buat Bunda. Ternyata itu adalah surat cinta. PIN Bunda sampai ya. Jadi terus Bunda verifikasi alamat. Ini masih dibantu sama Bang Zona ya. Kemudian dan macam-macam itu verifikasi rekening dan sebagainya. Kemudian PIN pajak itu semua dibantu sama Bang Zona. Ya, pokoknya Bang Zona Tutorial banyak banget sih membantu Bunda. Terima kasih banyak, baik banget Bang Zona. Terima kasih banyak. Dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Gimana caranya Bunda bisa berhasil di YouTube? Siapa yang ngajarin? Cerita dong. Nah, tadi kan sudah terjawab itu, tidak perlu dijawab lagi ya. Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya, cerita dong pengalaman Bunda nge-YouTube dari awal sampai berhasil seperti sekarang. Apa Bunda punya guru YouTube? Nah, ini kan sudah dijawab juga tadi. Jadi tidak perlu Bunda ulang ya. Kemudian yang ini lagi, bagaimana bisa seorang kepala sekolah jadi YouTuber? Apa tidak mengganggu tugas kedinasannya? Nah ini Bunda rasa jadi YouTuber itu semua orang bisa, semua pekerjaan bisa, tergantung orangnya, tergantung kita bisa nggak membagi waktunya, mana yang menjadi tugas pokok kita, mana yang menjadi tugas sampingan kita. Jangan gara-gara nge-YouTube tugas kita yang pokok terbengkalai, jangan sampai. Itu melanggar prinsip buat Bunda. Jadi kalau bisa, lebih bagusnya itu nge-YouTube itu bisa mendukung ataupun bisa membantu tugas kita semakin bagus. Itu lebih bagus lagi. Nah, itu lebih bagus. Kalau Bunda tadi kan YouTube ini dianggap bukan pekerjaan, tapi hanya sekedar menyalurkan hobi. Jadi tidak jadi beban. Kalau tidak ada kesempatan bikin video ya nggak bikin. Kalau capek udah tidur, kalau capek udah nggak usah kerjain, nggak usah bikin video, nggak usah upload video, nggak apa-apa. Kan kita nggak ngejar YouTube dulu. Nah, kita hanya investasi dulu. Jadi kita nggak terburu-buru ya. Seperti kata Bang Zona, kan Bang Zona 2018 sama sekali dia berjalan. Kita juga maunya menikmati tahap demi tahap itu. Jadi kita kalau di tempat tugas ya kita fokus melaksanakan tugas kita, jangan mikirkan itu. Jadi jangan sampai
pekerjaan kita tertunda ataupun bahkan pekerjaan pokok kita terbengkalai gara-gara kita nge-YouTube. Itu jangan sampai ya. Bahkan tadi Bunda bilang kalau bisa pekerjaan kita itu lebih cepat dibantu dengan YouTube, itu malah lebih bagus, bukan terganggu karena YouTube kan ya. Kata Bang Zona, kalau kita mau berhasil nge-YouTube ya kita belajar. Kita nge-YouTube ini di YouTube ya, jadi YouTuber itu dianggap sebagai karyawan YouTube. Kalau kita mau gaji besar karena kita karyawan, ya rajin-rajin belajar, rajin-rajin bekerja. Karena kita mau dapat hasil besar, kan mau dapat gaji yang besar, rajin-rajin kita bekerja, rajin-rajin upload, rajin-rajin bikin video, maka gaji kita akan besar. Usaha ya, karena nge-YouTube itu kadang-kadang bikin stres juga kalau kita mikirin kenapa subscriberku hilang, kenapa jam tayangku hilang. Nah, kalau kita mikirkan itu saja, ya bakal stres kita. Lebih baik kita pikirkan bagaimana cara kita membuat video yang baik, bagaimana cara kita upload video setiap hari atau secara rutin, bikin video terus menerus. Itu kata Bang Dona, tapi Bunda susah melaksanakan. Kan kata guru kita boleh menyampaikan, meneruskan ilmu ini. Walaupun kadang-kadang kita sendiri belum bisa, tapi kita mencoba, tetap berusaha. Sebab kita bekerja, dimanapun kita bekerja, tanpa kita suka, maka tidak akan berhasil. Pekerjaan apapun, kalau dikerjakan tidak disertai dengan perasaan senang, ataupun kita perasaan terpaksa, itu tidak akan membuahkan hasil yang bagus. Pekerjaan apa saja, termasuk YouTube. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Dari mana Bunda belajar membuat semua kerajinan? Apa punya guru? Nah, tadi kan sudah Bunda bilang juga bahwa Bunda membuat kerajinan itu hanya sekedar hobi, tidak pernah belajar, tidak pernah belajar, tidak pernah punya guru khusus. Bunda belajar kadang-kadang nonton di YouTube juga, melihat ada tampilan-tampilan di mana, atau melihat barang-barang apa, kok ini bagus, bisa dibikin apa ya? Nah, bikin Bunda. Kadang-kadang timbul imajinasi ya, ini bikin apa? Nah, itu. Jadi tidak punya guru ya, Bunda membuat kerajinan itu secara otodidak. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Untuk pertanyaan terakhir, siapa yang membantu mengerjakan proses pembuatan video? Nah, seperti Bunda bilang tadi, Bunda itu kan nge-YouTube-nya hanya sekadar hobi, menyalurkan hobi. Jadi semua Bunda kerjakan sendiri, baik itu menyiapkan bahan membuat kerajinan, merekam videonya, kemudian mengedit videonya, kemudian mengupload videonya, mengedit lagi di studionya, semua Bunda kerjakan sendiri. Nah sekarang video kegiatan Bunda itu sudah Bunda videokan juga, dan kalian bisa nonton. Jawaban pertanyaan ini nih bisa kalian tonton di channel Bunda yang baru, yaitu Bunda KCA Vlog. Bunda KCA Vlog ini adalah channel Bunda yang kedua ya, setelah Bunda berhasil tadi kan di kreatif channel Aisyah tentang kerajinan. Nah, kan tidak boleh lagi itu kita campur-campur di situ kegiatan-kegiatan Bunda. Kan Bunda senang jalan-jalan tuh, senang kiprah-kiprah sana kemari, senang masak-masak gitu. Nah, kadang-kadang pengen kan upload videonya, sayang kan dikirim gitu saja di media yang lain. Nah, jadi kan karena sudah terbiasa ini di YouTube, jadi kenapa tidak Bunda bikin channel baru. Nah, lalu Bunda bikin channel vlog ya. Terus Bunda tanya ke Bang Zona, apa sih namanya yang bagus, apa Bunda KCA Vlog atau apa? Penasarannya Bunda KCA Vlog, jadi Bunda ikutin ya. Jadi sampai sekarang Bunda KCA Vlog ini
kemarin ya, malam minggu kemarin itu, malam minggu kemarin tanggal berapa ya, hari ini tanggal 15, kemarin tanggal 14, tanggal 13 ya. Nah tanggal 13 itu Bunda KC Upload ini mencapai 1000 subscriber. Nah kenapa jadi cepat? Itu karena Bunda tadi kan sudah pengalaman yang kata Bang Zona, kalau mau cepat dapat subscriber banyak-banyak upload video set. Nah ini Bunda banyak, karena Bunda kan kesibukannya banyak, jadi yang bisa cuma upload video set, maka subscribernya yang duluan sampai. Jam tayangnya masih jauh ya, sekarang baru sekitar 1500-an. Nah jadi Bunda rasa udah ya ceritanya dan jawabannya udah panjang lebar Bunda jawab, dan ceritanya juga panjang lebar ya. Jadi Bunda harap semoga cerita Bunda ini dapat menginspirasi kalian buat YouTuber pemula seperti Bunda, tetap semangat, tetap upload video. Dan kepada Bang Zona Tutorial juga terima kasih banyak atas bantuannya. Bunda rasa udah dulu ya. Semoga jawaban Bunda ini dapat memuaskan para teman-teman yang sudah bertanya. Walaupun jawabannya terlambat, semoga ini tidak terlampau mengecewakan, dan juga semoga ini dapat menginspirasi teman-teman para pemula. Dan terima kasih juga kepada subscribernya Bunda, baik di kreatif channel Aisyah maupun di Bunda KC Upload. Terima kasih dukungan kalian, terima kasih support kalian ataupun dukungan kalian ini sangat bermanfaat buat Bunda, sehingga Bunda lebih semangat untuk berbagi maupun bikin videonya. Juga terima kasih banyak buat Bang Zona Tutorial, semoga semakin sukses. Dan jangan lupa pesan Bunda, selalulah berbagi buat kami. Teruslah berbagi tentang ilmu YouTube, teruslah berbagi, teruslah bermurah hati untuk membagikan ilmunya, sehingga ilmunya dapat bermanfaat buat orang banyak. Semoga sukses selalu. Akhirnya Bunda ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Bunda akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.